Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Hobi Film. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita dari film The Odd Family Zombie on Sale. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang gagalnya eksperimen dari sebuah perusahaan farmasi ilegal. Dengan kegagalan tersebut tak sengaja menciptakan makhluk yang disebut zombie. Diperlihatkan zombie yang sedang memakai mantel baru saja keluar dari sebuah sumur di daerah perdesaan yang jauh dari kota. Di sisi lain nampak sebuah mobil putih dengan melaju kencang menabrak sebuah jembatan dikarenakan ban mobilnya kempes yang disebabkan tertusuk paku yang sengaja dipasang di tengah jalan. Tiba-tiba ada mobil derek datang begitu saja yang menolong pria itu. Bernama Jungul, ia sengaja membuat jebakan paku agar nantinya ia bisa dapat keuntungan dari situ. Keesokan harinya Jun dan istrinya bernama Namju memberikan bon kepada pria kota yang kecelakaan tadi malam dengan harga yang tak masuk akal. Meskipun ada perdebatan kecil, akhirnya pria kota tersebut membayarnya dengan uang tunai. Kemudian adegan berpindah ke tempat lain, di mana zombie yang semalam muncul dari sumur kesasar ke sebuah perdesaan terpencil. Di sini diperlihatkan ada warga desa setempat yang sedang berjalan. Zombie itu berniat menakuti namun bukannya takut malah dicuekin begitu saja. Belum lagi ia dibuat mainan sama anak-anak kecil yang tak ada rasa takutnya sama sekali. Zombie tersebut pun masuk ke wilayah perkampungan. Di jalan ia bertemu dengan seekor anjing gede warna hitam. Sebagai zombie sejati, dia mencoba menakuti dengan suara anehnya. Namun bukannya takut, anjing tersebut malah mengancam balik dengan cara menggonggong yang lebih keras. Zombie yang ketakutan pun akhirnya berlari sekuat tenaga. Adegan berpindah di mana Mandeok, yang tak lain adalah ayah dari Jungul, sedang bermain kartu bersama teman-temannya. Namun di saat asyik bermain, tiba-tiba ia terganggu dengan suara anjing yang menggonggong terus-menerus. Merasa tak nyaman, Mandeok pun berusaha mengusirnya. Setelah pergi, Mandeok tiba-tiba mendengar sesuatu di dalam toilet. Merasa penasaran, ia pun melihat dan memastikan siapa orang yang ada di dalam toilet tersebut. Setelah melihatnya, ternyata itu adalah zombie yang sembunyi dari anjing yang tadi. Mandeok pun berusaha mengusirnya dengan memukul kepalanya. Namun sialnya tersebut malah menggigit kepala Mandeok hingga berdarah. Setelah melarikan diri, zombie tersebut tak sengaja bertemu dengan Haigul, yang tak lain adalah putri Mandeok. Melihat zombie yang berlari ke arahnya, Haigul pun menendang zombie itu. Tiba-tiba anjing itu datang lagi dan mengejar mereka berdua, yang mau nggak mau Haigul juga ikutan berlari. Di tengah perlariannya, Haigul bertemu dengan kakaknya yang bernama Mingul, baru saja datang dari kota. Mingul melihat adiknya berlari dan di belakangnya ada zombie yang juga berlari. Mingul pun ikut berlari juga. Dan tiba-tiba datanglah truk derek yang tak lain adalah Jungul, kakak tertuanya, kemudian menabrak zombie tersebut hingga terpental jauh. Kemudian setelah mereka di rumah, Mandeok yang tak lain adalah ayah mereka baru saja datang bersama tim medis. Terlihat di sini kepalanya telah diperban karena gigitan zombie sebelumnya. Di malam harinya, di mana Haigul mendengar sesuatu di dalam gudang. Merasa curiga, ia pun mendatangi gudang tersebut dan tiba-tiba ada seorang pria duduk di kegelapan yang tak lain adalah zombie yang lagi bersembunyi. Setelah mereka berkumpul, semua adegan perkelahian antara Mandeok pun belum selesai. Karena merasa anak tertua, Jun pun mencoba membantu dengan cara menendang zombie tersebut hingga terpental. Namun kejadian tak terduga kembali terjadi. Zombie tersebut tertancap sebuah besi hingga tembus di dadanya yang tertanam di tembok. Pikirnya sudah meninggal, tiba-tiba zombie itu bergerak hingga membuat mereka semua ketakutan, yang akhirnya zombie tersebut dikunci di dalam gudang. Mereka menyadari kalau ada yang salah dengan orang tersebut. Ia menyadari kalau orang ini adalah zombie yang dapat membahayakan manusia. Mereka pun langsung memperhatikan sebuah video zombie. Setelah melihat video itu, mereka satu persatu menjauh dari ayahnya karena meyakini kalau ayahnya telah terinfeksi dan akan berubah menjadi zombie. Karena merasa tidak aman, untuk sementara waktu Mandeok pun dikurung dan dikunci di dalam sebuah rumah bus
tempat biasa ia istirahat. Beberapa hari berikutnya Min Gul melakukan sebuah riset tentang perilaku manusia zombie, di mana ia membuat buku khusus atau catatan yang dikasih judul bertahan hidup dari zombie. Ia pun menjelaskan secara detail kepada saudara-saudaranya tersebut. Kemudian selang beberapa hari Namjoon mengunjungi zombie yang tengah asyik makan kol. Ia yang merasa kesal mempunyai ide agar aman dari serangan zombie tersebut, yaitu dengan mencabut giginya agar tidak bisa menggigit lagi. Berpindah ke adegan lain, di mana Mandeok sedang berada di kamar mandi. Ia kencing, namun gak berhenti-henti. Ia nampak bugar dan lebih sehat dari sebelumnya. Sontak teman-temannya yang melihatnya pun merasa iri bagaimana cara ia dapat berubah menjadi bugar seperti layaknya anak muda. Dan bisa disimpulkan setelah digigit zombie, bukannya Mandeok terinfeksi, justru staminanya malah menjadi lebih kuat dan mudah kembali karena sebuah virus dari gigitan zombie tersebut. Mengetahui hal itu, teman-temannya pun dibuat penasaran hingga salah satu temannya yang mengikutinya sampai ke rumah yang awalnya Mandeok menyembunyikannya. Akhirnya ia memberitahu semuanya karena disogok akan dikasih tiket untuk pergi ke Hawaii. Tak lama kemudian beberapa teman-temannya pun muncul bersamaan untuk mengambil order virus awet muda tersebut. Inilah awal mula bisnis keluarga Mandeok memperjualkan zombie kepada tetangga-tetangga di kampungnya. Dan setelah berdiskusi dengan keluarga, akhirnya pada malam harinya mereka launching perdana virus awet muda tersebut. Kakek-kakek yang pada ngantri awalnya sangat takut untuk melakukannya, dikarenakan bukan melalui obat namun mereka harus digigit terlebih dahulu untuk memasukkan virus tersebut, dan pengobatan pun dimulai. Lewat bilik yang sudah disediakan, tangan kakek tersebut harus dimasukkan ke dalam lubang yang di dalamnya sudah ada zombie yang siap untuk menggigitnya. Awalnya sih zombie males dan gak mau untuk menggigit sama sekali. Namun setelah dikasih topping saus, akhirnya ia menggigitnya dengan lahap. Kemudian keesokan harinya para kakek yang digigit zombie semalam menunjukkan efek yang mengejutkan. Merasa senang mereka pun akhirnya merayakan dengan berlari-lari di persawahan untuk diberitahukan kepada teman-temannya yang lain. Di sisi lain, Namjoon kaget karena semua uang hasil jual beli virus tadi malam lenyap, dibawa kabur oleh ayahnya untuk berlibur ke Hawaii. Beberapa saat kemudian Haegul mengajak zombie untuk pergi ke ladang yang dipenuhi dengan tanaman kol. Di sini ia berniat untuk membuat zombie tersebut bahagia dengan menunjukkan kol yang begitu banyak. Zombie yang sangat suka dengan kol itu pun nampak bahagia dan memakan kol tersebut dengan lahap. Tak lama kemudian, Jun pun datang dan memukul zombie tersebut. Ia memarahi zombie itu karena dikiranya akan menggigit adiknya. Sedangkan para penduduk yang habis nongkrong di sawah tiba-tiba berbondong-bondong menuju ke rumah keluarga Mandeok karena mereka mengetahui tentang efek zombie tersebut. Mereka pun penasaran, namun karena mereka membawa peralatan persawahan yang dikiranya akan membuat kekacauan, keluarga Mandeok pun sembunyi dan mengunci rumahnya dengan rapat. Namun bukannya mau membawa kekacauan, mereka justru mau order virus dari zombie yang dimiliki keluarga Mandeok. Mengetahui akan hal itu, akhirnya mereka membuka kembali jual beli virus awet muda tersebut. Semakin hari pelanggan yang datang makin banyak, hingga mereka pun menghasilkan uang yang cukup banyak. Selanjutnya Haegul mengajaknya ke salon. Ia berniat akan membuatnya agar terlihat seperti manusia. Di sisi lain, Jun dan Namjoon terlihat sedang unboxing SPBU baru mereka yang selama ini tutup selama 10 tahun karena keluarganya Mandeok kesulitan keuangan. Akhirnya kini mereka bisa membuka SPBU baru mereka dari hasil jual beli virus zombie tersebut. Untuk merayakan mereka pun foto bersama dan makan makanan yang enak. Setelah itu ketika semua orang tidur, Haegul tidak sengaja mendengar Min Gul lagi teleponan sama orang kota. Min Gul berencana akan membawa zombie tersebut untuk diserahkan sebagai bahan uji coba. Mengetahui akan hal itu, Haegul merasa sedih dan tidak tega kepada zombie tersebut. Esokan harinya, Haegul membawa zombie ke dalam hutan dengan maksud ia akan melepaskan dan membiarkannya pergi daripada dibawa Min Gul ke kota. Dengan wajah yang sedih, Haegul pun pergi dan meninggalkan zombie tersebut sendirian di hutan. Di sisi lain, Min Gul yang sudah siap akan membawa zombie itu ke kota, terkejut karena ia sudah enggak ada di rumah. Min Gul pun panik dan mencarinya ke jalanan desa. Ia melihat zombie tersebut sudah ada di dalam hutan. Kemudian Min Gul mengajak zombie tersebut ke terminal bus untuk dibawa ke Seoul. Setelah membeli tiket, Min Gul pun membeli minuman, namun saat ia kembali ada hal aneh yang terjadi di sana.
Orang-orang saling menggigit satu sama lain dan suasananya cukup kacau. Ia pun menyadari hal ini akan terjadi dan inilah awal mula menyebarnya virus zombie yang sebenarnya. Di tempat lain, di mana teman Mandeok yang order virus kemarin sedang mengadakan sebuah acara pernikahan. Saat acara sesi bukanya dicium, justru pengantin wanita malah digigit dan suasananya makin kacau dan menggigit tamu-tamu lainnya. Berpindah ke kediaman Mandeok, Haigul yang masih sedih ditinggalkan zombie, tiba-tiba ada tetangga yang datang dengan wajah yang aneh. Menyadari akan hal itu, Haigul pun berlari ketakutan dan memberitahukan kakaknya yang baru saja datang. Awalnya Jun tidak menyadari akan hal itu, namun lama-kelamaan orang itu datang dan menghampirinya, lalu dipukul Namjoon hingga terkapar. Selanjutnya zombie lain pun datang ke rumah tersebut. Karena semakin banyak, Jun dan yang lainnya harus lari ke dalam rumah. Untuk mengamankan diri, mereka pun bersembunyi di lantai 2. Menyadari semua omongan Min-gul benar, Haigul pun mencari buku yang ditulis kemarin yang isinya cara bertahan hidup dari zombie. Setelah mereka mempelajari semua peralatan, perkakas, dan sebagainya digunakan untuk alat perlindungan diri dari serangan para zombie, agar jika digigit tidak akan terinfeksi. Di tempat lainnya, Min-gul dibawa kolong bus merasa terpojok karena zombinya makin banyak. Ia pun menelpon polisi dengan mengadukan kejadian tersebut, tapi bukannya direspon, ia dianggap adalah penelpon iseng dari orang yang tidak bertanggung jawab. Sesaat kemudian setelah selesai, tiba-tiba ponselnya berbunyi hingga memancing para zombie tersebut untuk datang. Min-gul yang panik pun langsung membuang HP tersebut ke arah lain, dan itu adalah cara satu-satunya agar Min-gul bisa keluar dari tempat itu. Setelah melalui perjuangan panjang, Min-gul pun menemukan mobil pick-up untuk pulang ke rumahnya, menyelamatkan keluarganya. Di sisi lain, Jun beserta istri dan adiknya yang masih bersembunyi mencoba nonton berita apakah ini terjadi di kota lain juga. Namun ternyata kejadian mengerikan ini hanya terjadi di desanya saja. Sesaat kemudian para zombie mulai berhasil mendobrak masuk ke pertahanan mereka. Mau nggak mau, mereka harus segera pindah dari tempat itu. Hai pun menuju jendela dan mengajak yang lain untuk pergi ke ruangan lain melalui atap. Meskipun sulit, akhirnya mereka berhasil lolos. Tak lama kemudian, Min pun datang bak pahlawan superhero yang datang untuk menyelamatkan mereka. Dia menembakkan sebuah petasan besar ke arah para zombie yang tidak membuahkan hasil. Justru ia dimarahi kakaknya karena tempat itu adalah SPBU yang bisa terbakar karena petasan tersebut. Setelah itu semua petasan dari mobil tersebut malah terbakar hingga Min-gul pun ketakutan dan berlari keluar. Melihat efek petasannya yang begitu banyak, sehingga menimbulkan cahaya yang begitu terang. Para zombie pun mendatangi mobil tersebut, dan inilah kesempatan untuk masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, Namju yang tengah hamil besar teriak-teriak karena akan segera melahirkan. Semua orang pun panik dan memutuskan untuk kabur dari tempat itu dengan cara menderek rumah bus tersebut. Jun pun saling lempar-lemparan siapa yang akan keluar mengambil truk di antara mereka berdua. Namun karena dimarahi Haigul, akhirnya mereka pun keluar berdua secara bersama-sama. Saat berhasil masuk ke dalam mobil dan akan menyalakannya, kuncinya malah enggak ketemu karena mencari dalam keadaan gelap. Jun menyalakan lampu yang membuat para zombie berdatangan. Mereka yang panik pun malah teriak-teriak nggak jelas hingga Haigul terpaksa keluar untuk mencoba menolong mereka. Namun bukannya masalah selesai, justru ia malah terpojok karena diserang banyak zombie. Dan saat melihatnya ternyata zombie Haigul berada di sana. Karena listrik yang konslet terkena zombie dan membuat lampu semuanya menyala. Akhirnya, Haigul berhasil kabur dengan mengajak zombie-zombie untuk masuk ke dalam gudang. Sesaat kemudian terdengar ada suara bayi yang sedang menangis yang ternyata Namju baru saja melahirkan. Namun karena suara tersebut, para zombie pun mendatangi suara itu dan masuk ke dalam gudang. Jun yang berusaha menyelamatkannya dan mencoba masuk ke dalam rumah untuk mengambil kunci truk yang ketinggalan di dalam. Saat sampai di dalam dan berhasil mengambil kuncinya, dia justru dikeroyok para zombie hingga membuatnya kesulitan untuk keluar.
Merasa kalau dia nggak bakalan selamat, kuncinya pun dilempar ke arah Min-gul yang berada di luar. Berpindah ke Namju dan Haegul di mana salah satu zombie yang berhasil masuk membuat mereka harus bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Di sini Jongbi berusaha menyelamatkan mereka dengan menghalangi para zombie-zombie lain yang berusaha masuk ke dalam bus tersebut. Kemudian berpindah ke Min-gul yang sedang kesulitan menarik rumah bus tersebut karena tersangkut sesuatu. Ia pun terus mencoba menarik hingga menyebabkan alat SPBU tersebut roboh dan bensin pun bocor. Tak lama kemudian, Jun tiba-tiba masuk ke dalam mobil yang dikiranya sudah tewas dimakan zombie. Akhirnya dia masih bisa selamat dengan usaha kerasnya. Akhirnya, Min pun berhasil menarik rumah bus yang ada di dalam gudang. Dan tak lama kemudian SPBU pun meledak. Keesokan paginya di tengah perjalanan, Min-gul melihat kakaknya berperilaku aneh. Mengetahui hal itu, ia pun berhenti dan turun. Di sini terlihat bahwa Jun ternyata sudah terinfeksi dan mulai berubah menjadi zombie. Namun tiba-tiba ada suara langkah dari arah terowongan. Min-gul yang melihatnya pun bersiap barangkali akan ada serangan lagi. Namun bukannya zombie yang datang, melainkan ayahnya yang baru saja tiba dari liburan. Dan bisa disimpulkan, Mandeok yang pertama kali tergigit zombie dan terbukti kalau dia tidak terinfeksi sama sekali. Bahkan dia kebal terhadap virus tersebut dan disinilah keberuntungan mereka. Mandeok merupakan satu-satunya harapan yang dapat menjadi antibodi untuk penyembuh virus zombie tersebut. Di akhir cerita, mereka kembali membuka usahanya, namun kali ini untuk dijual penyembuhan zombie dan dijual secara gratis. Satu persatu zombie pun mulai disembuhkan dengan cara digigit Mandeok untuk memasukkan vaksin antibodi tersebut. Dan film pun selesai. 줄을 서시오! 줄을 서시오! 진짜